Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan kita udah kuis tentang torsi dan momen inersia. Jadi yang kita bahas sekarang sesuai dengan kemauan kalian itu momen inersia. Oke, ini soalnya bentuknya kayak yang kemarin kayak gini ya. Dah. Langsung ke soalnya. Momen inersia sistem apabila diputar pada sumbu X sebesar berapa? Oke, jadi kalau di momen inersia dan torsi itu selalu ada sumbu yang diputar atau sumbu sebagai poros. Dah, kita lihat pada gambar. Di sini ada berapa benda nih? Ada 7 ya, 1 sampai 7 benda. Oke, kita jawab. Ditanyanya ini, momen inersia sistem diputar pada sumbu X. Jadi sumbu yang diputar itu adalah sumbu yang ini, dari sini sampai sini, sumbu X nya. Oke, langsung bagian sini dia bilang benda yang berada di sumbu X nilai momen inersianya sama dengan 0. Berarti benda yang ini ya, ini kan ada di sumbu X, ini ada di sumbu X, ini juga. Berarti benda-benda ini momen inersianya itu sama dengan 0. Oke, itu kenapa sama dengan 0 kita bahas di bagian sini. Udah. Kalau soal momen inersianya ada banyak benda, maka di sini kalian bikin sigma I. Oke, sigma I sama dengan I1 tambah I2 dan seterusnya. Penjumlahannya sesuai dengan banyaknya benda. Karena di sini banyaknya bendanya ada 7, berarti kamu jumlahkan I1 sampai I7. Nah, Ustadz, ada nggak positif negatifnya? Kalau di torsi kan ada positif negatif. Kalau di momen inersia ini nggak ada. Jadi semuanya kamu jumlahkan dan semuanya itu positif gitu. Nah, lanjut bagian bawah sini. Sigma I sama dengan M1 kali R1 kuadrat. Kenapa ini? Karena memang rumus momen inersia itu adalah M kali R kuadrat. Kalau I1 berarti M-nya M1, R-nya R1 kuadrat. Yang kalian bingung tuh pasti di sini R-nya. R itu apa sih? R itu adalah jarak benda ke sumbu putar. Misalnya ini nih, M1. M1 kan yang ini kan. Jaraknya berapa R1-nya? Berarti jarak dari benda satu ini ke sumbu putarnya yang ini. Sumbu putarnya di sumbu X. Berarti 5R ditambah R. Oke, dari sini sampai sini. Totalnya berapa? 6R. Nih. Ini ya, lanjut bagian bawah sini. 6R kuadrat. Benar ya? Kuadratnya hanya untuk R-nya aja. Jadi di sini 6R kuadrat. Dah, gitu juga sama yang benda kedua. Semua kamu jadikan M2R2 kuadrat tambah M3R3 kuadrat sampai M7R7 kuadrat. Oke, yang ini ya lagi. Kamu gantikan M1-nya sesuai apa yang diketahui. M1 kan di sini diketahui 4M. Kamu tulis aja 4M berarti. Di sini R-nya R kuadrat itu 6R kuadrat. 6R ya. 6R dikuadratin. Kenapa 6R tadi udah Ustadz jelaskan. Jarak dari benda satu menuju sumbu putar. Dari 5R ditambah R jadi 6R. Gimana kalau benda kedua? Benda kedua berarti M2-nya jadi 2M. Ini kan benda kedua. Masanya 2M. R-nya R2-nya berarti jarak benda 2 ke sumbu putar. Ini ya, dari sini ke sini. Itu apa? R. Berarti R dikuadratin 2MR kuadrat. Oke, sampai sini bisa ya. Udah, lanjut ke yang benda ketiga. Benda ketiga yang ini. Benda ketiga massa 3-nya itu M. Makanya kita tulis di sini M. Oke. Terus kenapa di sini 0R3-nya? Karena kan jarak R itu kan jarak benda ke sumbu putar, sedangkan benda ini sudah di sumbu putar, berarti jaraknya 0. Makanya di sini 0. Nah, lanjut ke yang M4. Maksudnya benda keempat, dia ada di sumbu putar juga, berarti jaraknya juga 0. Di sini ada 3 benda. 1 2 3. Ada 3 yang 0 jaraknya. 1 2 3. Oke, sisanya ini benda ke-6, ini benda ke-7. Oke. Jadi jaraknya udah tahu ya. Sampai sini udah paham. Lanjut. Berarti ini terjawab ya, kenapa benda yang berada di sumbu putar selalu sama dengan 0 momen inersianya. Ya karena jaraknya 0. 0 dikalikan dengan apapun pasti 0 hasilnya. Nah, setelah kamu dapat yang bagian ini, kamu kalikan aja langsung 6
R kuadrat, berarti 6 kali 6 36 R kuadrat dikalikan dengan 4M, ini hasilnya. Oke, yang ini 2MR kuadrat ya, yang ini hasilnya ya. Seterusnya sampai yang ini terakhir, ini hasilnya. Setelah itu kamu tinggal jumlahkan, semuanya dapatnya 1042 MR kuadrat. Semoga bisa dipahami, ini soalnya akan keluar di ulangan kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.